الدمية الشافعي وغسلنا المتوفي بن قدر سكي وغسلنا حبيب علي بن أحمد سكي وغسلنا حبيب شينوني والشيخ نووي الجبي البنتني وغسلنا سعيد بكر السويدي وغسلنا زين الدين أحمد بن علي المالبيري ووصولهم وفروعهم وشعبد الوهاب الشعراني وغسلنا الحبيب محمد بن محدث سكي وغسلنا حبيب حسين بن أبو بكر سكي وغسلنا حبيب علي بن وصلنا حبيب علي بن محمد باقل وصلنا حبيب علي بن محمد باقل وصولهم وفرم وصلنا در بن طالب من المهدي وأن الله درجات في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى هذه النيات الصالحة وبالنية الشفاء على كل داء كما نوى سلفنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia serta hidayahnya pula. Pada kesempatan kali ini di tempat yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan keadaan ini terus Allah berikan kepada kita sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan diwafatkan di dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, pemimpin daripada umat segalanya, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Salawat serta salam itu pun tak lupa kita berikan dan kita haturkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, mu'minin wal mu'minat hingga akhir zaman. Hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi atau kitab syarahnya, yaitu Jawahirul Lu'lu'iyah syarah fi syarahi Arba'in Nawawiyah. Masuk di dalam pembahasan faidah. Ada faedah atau keutamaan fadailul amal yang kemarin sudah kita bahas di dalam fi fadli ya hayyu ya qayyum. Keutamaan atau fadilah daripada kalimat zikir yang ucapannya yaitu ya hayyu ya qayyum. Pertemuan yang lalu membahas tentang beberapa daripada fadilah kalimat ini, yaitu ada 4 fadilahnya. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan man qala dzalika kullayaum 40 marrah 'inda tulu'i syams. Siapa orang yang mengucapkan kalimat ya hayyu ya qayyum sebanyak 40 kali setelah tergelincirnya atau timbulnya matahari,
atau itu yang biasanya sebelum iqamah itu ya. Ada ya hayy ya qayyum 40 kali. Fadilahnya itu ada 4. Mari kita bahas. Yang pertama, ahyallahu qalbahu, Allah akan hidupkan hatinya. Kemudian yang kedua, wa nawwara fikrahu, Allah akan terangi, Allah akan cerahkan daripada fikirannya yang tadinya gundah gulana atau sumpek, maka Allah akan terangi daripada kehidupan dia, hatinya juga. Kemudian yang ketiga, wa yassara usrahu, Allah akan meringankan beban kehidupannya yang ada di atas dunia. Dan yang keempat, wa antaqa bil hikmah, insyaallah orang yang berzikir dengan kalimat ya hayyu ya qayyum, Allah akan berikan daripada ilham atau pemberiannya dalam bentuk lisan yang orang sering berucap ya hayyu ya qayyum, ucapannya adalah ucapan yang bermanfaat. Yang kelima, rupanya ada yang kelima, wa syaraha bil ma'rifati sadrihi. Yang kelima, manfaat daripada kalimat ya hayyu ya qayyum, yaitu Allah akan berikan kepemahaman atau pengenalan, ma'rifah, mengetahui kepada Tuhannya yang mana ditetapkan di dalam hatinya. Jadi kalau bahasanya di sini, imannya akan dikuatkan oleh Allah. Karena sebab kalimat ya hayyu ya qayyum. Ini 5 manfaat daripada kalimat ya hayyu ya qayyum yang dirangkum atau ditulis oleh muallif Al-Imam Muhammad bin Abdullah bin Latif Al-Jurdani Ad-Damyati di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah. Sebagian daripada kita mungkin mengetahui yang lain, tapi tidak hanya disebutkan di dalam kitab ini, di kitab yang lain pun banyak. Tapi yang jelas di sini kita pelajari 5 manfaatnya tadi. Siapa orang yang memperbanyak kalimat tersebut, insyaallah doa yang sering kita ucapkan di dalam munajat kita yang berbentuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar akan mudah terrealisasikan atau lebih mudah digampangkan atau dikabulkan oleh Allah kalau kita zikirnya pun banyak atau zikirnya dipraktekkan. Yang susah tuh kalau sudah ada fadilahnya, sudah ada faedah enggak diamalkan, ini kesayang. Ini sayang. Lanjut pembahasan yang kedua dalam faedah juga, dalam salah satu keutamaan daripada zikir kepada Allah. Disebutkan daripada Ja'far bin Muhammad, arba'un dawaun lil arba'. Ada 4 hal yang menjadi penyebab obat daripada 4 hal. Ada 4 penyakit, obatnya 4 juga. Masing-masing penyakit itu atau masing-masing kegundahan, kegelisahan atau masing-masing permasalahan itu 4 obatnya. Ini ada juga yang sering, ini salah satunya sering ada di belakang mobil kita tuh, atau di rumah-rumah kita. Sering itu ada orang punya rumah baru, punya motor baru, punya mobil baru, distempel atau dikasih stiker di belakangnya apa? Masya Allah, tabarakallah, atau Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Adakah fadilahnya? Nah ini kita akan sebutkan. Ini kita akan sebutkan. Tidak ada perbuatan manusia itu ya kecuali yang sembarangan. Ada sebab musababnya, pekerjaan, perilaku, akhlak dan peringai perbuatan kita setiap hari itu semuanya ada dalil di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis Nabi Muhammad dan kalam ulama sebelum kita. Nah, ini termasuk ada akhlak, adab yang dilakukan kita sekarang, tapi mungkin sebagian kita nggak tahu dalilnya atau tidak tahu manfaat daripada hal itu. Disebutkan 4 obat bagi 4 permasalahan. Gal Ja'far bin Muhammad, berkata Ja'far bin Muhammad, ajibtu liman buliya bi arba'in kaifa yaghfalu an arba'. Ja'far bin Muhammad mengatakan, saya tuh ajib tuh bahasa
Kalau bahasanya gaulnya orang Arab tuh ajib tuh bagus. Ajib, mantap. Tapi kalau diartikan dalam makna lugawiyah atau makna yang sebenarnya diinginkan dari kamus besar bahasa Arab diubah ke kamus besar bahasa Indonesia. Artinya ajaba itu takjub. Hah, heran, kaget. Nah, ungkapan ini dikatakan oleh Ja'far bin Muhammad, ajib tuh saya itu heran. Saya itu heran kepada seseorang atau kepada satu manusia atau sekelompok manusia seperti itu. Man di sini satu aja sebenarnya. Haula itu mereka yang banyak. Man kepada manusia yang mana diuji atau diberi bala 4 hal, tapi lupa dengan 4 hal untuk mengobati itu. Karena memang sumbernya ketidaktahuan. Kan banyak kita ini tidak tahunya. Karena beliau tahu makanya kaget. Ada sebagian orang tuh sebenarnya sudah tahu, ada ilmunya, ada gurunya, ada tempat mengajinya, tapi nggak diamalkan. Nah, mungkin ketika ajib ini dikatakan oleh Ja'far bin Muhammad, itu beliau mendapati orang-orang yang sebenarnya ilmunya sudah disebarkan, tapi mereka lupa dengan hal itu. Mungkin karena ajib tuh di sini heran. Kalau heran itu berarti sebenarnya keheranan itu muncul ketika adanya perilaku yang menyimpang dalam satu kelompok itu. Padahal kalau misalnya di akal sehati mungkin ini kan pernah diajarkan. Ini kan sudah pernah diingatkan. Beda kalau kita maksudnya seperti ini. Nah, kalau kita di kota ketemu mobil wajar. Tapi kalau kita ketemu di hutan mobil sendiri, itu heran kita, ajib. Ngapain di sana mobil? Ini sama nih. Di halayak orang-orang itu semuanya kaum muslimin, orang-orang muslim, orang-orang yang sudah beriman. Tapi kok bisa nggak tahu amalan 4 ini untuk menghilangkan sumber masalah 4 tadi? Ada 4 masalah, obatnya nggak tahu. Ada sebagian kita punya teman itu berkata seperti ini, obat HIV itu mudah, makan tokek katanya. Iya kah? Itu ajib tuh, heran tuh. Dari mana penelitiannya tuh nggak paham. Tapi memang tokek mahal tuh harganya. Nggak tahu betul atau enggaknya menanggulangi HIV atau enggak, wallahu a'lam. Nah, ajib seperti itu. Ini sama juga nih, ada 4 masalah atau 4 penyakit, obatnya ada sebagian kita nggak tahu. Nah, ini dikasih tahu oleh Ja'far bin Muhammad. Ada 4 masalah atau 4 apa bahasa kita enaknya tuh ya? Ya masalah lah, 4 masalah, dan mereka lupa dengan obat masalah itu tadi. Yaitu pertama, man buliya bil ghammi. Ada orang tertimpa musibah kesedihan. Gham itu apa bahasa kita tuh? Galau. Galau itu bahasa trendinya. Bahasa orang Banjar tuh kaganangan. Sama kaganangan tuh kangen. Apa? Gundah gulana tuh bahasa Indonesia. Bahasa Banjarnya nih lopo. Tapi bahasa Jawa nih lopo? Gelisah. Memusang. Musang. Musang. Pusang itu bahasa Banjar. Memusang aku. Memusangnya itu aduh, orang Banjar tuh memusang tuh gelisah ya, gelisah. Kada karuan bapikir gelisah. Kalau Jawa nih apa? Galau ya Indonesia niku. Trendinya niku. Napa lek bahasa Jawa nih? Acikiwir. Pokoknya bahasa Jawa nih angel ya. Gelisah lah, pokoknya gelisah ngono ya. Pokoknya orang yang kena kesedihan, gundah gulana. Ja'far bin Muhammad tuh bingung, kok gelisah, kok gundah gulana, nggak tahu obatnya itu piye kan loh. Sehingga beliau mengatakan, orang sedih kaifa la yakul,
Orang sedih kok nggak tahu obatnya itu piye, katanya. Bahasa Jawa nih ngono. Ja'far bin Muhammad bahasa Jawa nih kayak ngono kurang lebih. Katanya beliau kok nggak inget ambek doa ini atau nggak inget dengan firman ini atau nggak ingat dengan zikir ini. Seharusnya kalau lagi galau, obatnya tuh cuma satu ini nah, zikirnya tuh ini. Apa katanya Ja'far bin Muhammad? Kaifa la yakul? Kenapa enggak ngomong ini? Apa omongannya? Ucapannya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu adalah obat bagi orang yang gelisah, gundah, galau. Kenapa? Dari perkataan ini, coba disimak baik-baik. Dari ucapan ini, dari kalimat ini. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali anta. Anta siapa? Anta di sini dhamir. Dhamir itu sudah diketahui. Ilaha sebelumnya itu adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan illa anta. Anta itu Tuhan. Tuhannya itu siapa? Tuhan kita. Anta ma'ruf. Ma'ruf di sini kalau nahwu shorob, anta itu sudah diketahui siapa yang ditunjuk. Siapa yang jadi tujuan? Anta mahwa Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Subhanaka, maha suci Allah. Ini sesungguhnya aku kuntu adalah minadh dhalimin, daripada orang-orang yang zalim. Panjenengan tuh gelisah niku kenapa kira-kira? Galau kenapa? Kada ada berduit. Gelisahnya kenapa? Ada banyak hutang. Gelisahnya kenapa? Anak rewel, anak sakit, istri ngomel, kopi habis, peternakan enggak produksi, telur habis, ini segala. Gelisahnya tentang itu toh. Gelisahnya tentang itu, permasalahan hidup itu. Padahal rezeki sudah diatur. Ya kalau rezeki sudah diatur, kematian sudah diatur, jodoh sudah diatur, kemudian apa? Fi'lu khair wasyar, perbuatan baik dan buruk itu sudah diatur. Ngapain digundah gulanakan itu? Kalau seandainya hari ini mungkin belum makan, ya memang belum makan, belum ada ketetapannya. Seandainya pun ada hutang dan uang itu belum ada, ya memang sehari ini belum diberikan. Jadi bagaimana lah itu makanya itu itu kan sebelumnya ada ikhtiar, ada pilihan, mau ngutang kah, mau kredit kah, atau mau lunas. Kan itu di situ pilihan sudah. Panjenengan pilih kredit, ya tunggu itu sudah. Nah, jadi masalahnya kan ketika pilihan itu salah memilih. Jadi nanti akan ada qadar, ketetapan yang akan mengikuti ketetapan sebelumnya. Kita milih lunas. Setelah pelunasan tidak akan ada kegelisahan. Kenapa? Gak ada pikiran sebulan 2 juta, sebulan 5 juta. Gak ada. Tapi kalau sudah dari awal ikhtiarnya, pemilihannya kredit, kan ada ketetapan lagi. Nanti setiap bulan bayar, setiap ini bulan. Nah itu sudah pilihan jenengan yang milih. Kenapa kok gelisah? Itu sudah ketetapan yang sudah kita pilih. Dan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan gelisah itu sebenarnya nggak perlu. Kenapa? Di sini sudah kita dijelaskan oleh Ja'far bin Muhammad. Ini kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya kita ini termasuk daripada orang-orang yang zalim. Kok zalim? Perhatikan baik-baik. Kok zalim? Iya. Banyak yang telah diberikan nikmat kepada kita, tapi kita nggak mensyukuri. Panjenengan galau, ya Allah, nggak iso mangan hari ini rek. Padahal dikasih nikmat mata bisa ngelihat. Padahal dikasih otak biar bisa mikir gimana caranya untuk mendapatkan hasil hari ini. Kerja. Kaki disehatkan oleh Allah. Bisa mbelayu. Mbelayu itu lari. Melaku jalan. Berjalan bahasa Banjarnya ya jalan. Yo, melaku ya jalan-jalan. Ada orang ampun maaf kaya, sugih, banyak hartanya, lumpuh. Banyak enggak? Ada juga yang ampun maaf enggak kaya, enggak sugih, sakit. Lah jenengan ya Allah, baru enggak iso mangan enak hari ini. Biasanya setiap hari makannya pizza. Hari ini enggak iso makan pizza, ngeluh, ya Allah enggak mangan pizza rek, piye niki? Ya Allah, galau pisan. Ini kan kebacut bahasa Jawa niku ya, keterlaluan. Padahal banyak rezeki yang sudah dikasih oleh Allah.
Hari ini nggak bisa beli apa yang diinginkan. Seharusnya hari ini sudah target ini. Hari ini saya belanja online 250.000. Beli apa? Jam tangan Hublot misalnya. Waduh, sudah dikeker ini. Pas mau beli, lah saldo nggak cukup. Merenung bisa, ya Allah dari mana dapat duit lo? Hari ini lo sudah dikasih kesehatan, sudah dikasih umur, sudah dikasih ini itu. Masa gara-gara itu aja gelisah dan galau? Saiki ganti wes ngene wes. Wes check out jam Hublot ori gila. Jam Hublot ori itu 10.500.000 lebih. Kok tahu Ustaz? Yang ngeker pisan kula niki. Ndak kemahalannya. San pakai jam iki HP ono jam iki. Jam tangan gede lo taruh nang kene lebih iso kelihatan. Kebacut. Ndak iki dibalik wes dibalik. Karena ini kuntu minal zalim. Sesungguhnya yang zalim itu kita. Kepada Tuhan kita tuh yang zalim. Allah tuh maha rahmat. Allah maha bijaksana. Pasti dikasih sebelum kita minta tuh sudah dikasih. Panjenengan kalau mau tidur pernah minta enggak? Ya Allah besok hidup ya, pernah enggak minta? Ada yang minta gitu? Mana ada? Nggak yakin kalau nggak ono, wes ndelok bantal langsung jeblok meninggal langsung di tempatnya, meninggal sesaat ya. Gak ono minta ya Allah besok hidupkan kulo, besok mudahan rezeki lancar, mudahan ini. Ya sebagian itu ya. Tapi biasanya yang biasanya terlihat niku ndelok bantal yo regut langsung turu. Paling doanya ya bismikallahumma ngono to itu kan kalau disuruh ngartikan ya bla 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 pisan. Apa artinya? Angel. Pokoknya tahu bahasa Arabnya wis doa artinya mbuh ya. Pokoknya saya doa. Pernah nggak minta doa ya Allah hidupkan saya besok, ya Allah panjangkan umur saya besok, ya Allah buat kaki saya besok bisa berjalan, ya Allah buat tangan saya bisa beraktivitas, ya Allah buat mata saya besok bisa melihat, ya Allah biarkan besok telinga saya bisa aktif bisa mendengarkan, ya Allah biarkan otak saya bisa berpikir besok. Ada minta seperti itu? Tidak ada. Angel, tidak ono. Tapi dikasih tidak hari ini tadi? Dikasih. Sekarang dibalik. Panjenengan hari ini gelisahnya kenapa? Gak bisa makan enak. Ayo wes, ini wes. Hari ini dikasih makan enak. Makan apa? Cumi-cumi rica-rica. Misal. Tapi apa yang seharusnya didapat hari itu dicabut. Dapat makan cumi rica-rica, tapi kaki jenengan asam urat. Ayo ganti jangan asam urat terlalu ekstrim. Ya. Pas lagi mau makan sakit gigi. Ayo. Kayak piye? Pi, enak makanan ini, makanan kesukaan lah, tapi pas mau makan loro untu. Nelene pakai apa? Di blender dhisik ta. Blender langsung diminum ngono, diombe ngono. Gak iso. Nah, ngono lho, Pak. Iki diajak mikir ambek Ja'far bin Muhammad. Opo kok gelisah niku? Galau niku nopo Pak? Wes angel lek galau-galauan niki. Wes banyak dikasih nikmat kok galau itu piye? Makanya di sini diingatkan oleh Ja'far bin Muhammad, kalau gelisah, kalau galau, kalau sumpek, ingat ini kata ini, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Allah, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku ini mau betul-betul orang zalim. Kenapa kok zalim? Dikasih nikmat banyak masih ngeluh. Ngono lho Pak. Lek orang sudah mikir gitu, oh iya ya, wes enak dikasih kaki jalannya, wes enak dikasih ini kok ngeluh, bangkit mana ya. Kalau dibalik ngono wes mau makan cumi rica-rica le, untune sakit, gak iso mangan. Tidak bisa makan, galau lagi sakit gigi. Cari apa? Obatnya mana? Wes ngono-ngono tok terus di atas dunia. Tapi ya ini darut ta'ab. Dunia ini tempatnya susah, nggak ada masalah nyaman di dunia itu nggak ada. Orang mau sugih aja harus susah, orang mau kaya aja harus susah. Kalau sekarang sudah kelihatan kayaknya, itu pun orang kaya masih susah. Apa? Susah mempertahankan investasinya. Kalau kita kan susahnya cuman nggak ngopi sehari ini,
Orang yang investasi, yang kaya, yang sugih itu, dia mempertahankan bagaimana koleganya tetap dengan dia, bagaimana batu baranya tetap bisa berjalan, bagaimana minyaknya tetap harus ada, bagaimana nanti alat-alatnya sehat terus. Rusak, kepikiran juga dia. Ndak ada kisahnya di atas dunia tuh melek enak turu meneh, melek ndak ono, Pak. Bangun punya anak yang diurusi. Nggak punya anak, istri yang diurusi. Nggak punya istri, ngurus diri sendiri. Cuangil, Pak. Ya Allah, ngurus diri dewe aja angel, apalagi ada bini kan loh. Ya, ini kidarut ta'ab ini loh, Pak. Rumahnya kesusahan ini dunia. Jangan harap di atas dunia tuh enak-enak ASEAN ya turu, nanti besok ada yang ngasih makan, turu meneh ya kan. Terus nanti itu pun ada pertanggungjawaban ya, ini angelnya dunia. Ya sudah, nikmati aja kesusahan itu ya. Nikmati aja kesusahan itu. Nikmati prosesnya, hasil nanti akan diketahui ketika sudah selesai. Finish kehidupan, insyaallah hasilnya akan terlihat. Nah, khalas. Penyakit pertama, galau. Kalau galau, ingat zikir ini. Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Naam. Yang kedua, wa man khafa syai'. Siapa orang yang takut akan sesuatu, takut mati, takut miskin, takut istri, takut istri, ya iso lah ya, masuk noe melebu ya, kok iso takut ambil istri itu loh ya. Iya, istri saya betul nggak kekar, nggak ini, tapi sekali ngambek, nggak dikasih jatah gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Engko disuruh nikah meneh nggak gelem ya kan, padahal kelahi tuh. Coba sekali-sekali pas lagi kelahi itu ngomong, ya wis, mohon maaf ya saya kalau salah. Ndak katanya. Wis maaf ya kan. Ndak katanya. Wis tak kulo kawin rabi meneh wis. Ndak. Jawabannya pasti itu. Pernah panjenengan kalau lagi ngambek. Wis tambah gelut Pak. Oh coba. Tambah gelut nenggo ya. Wis lagi marah, memerah gitu kan ya. Datangi istrinya. Bu, kenapa? Wis. Kenapa Bu? Ya. Ojo marah-marah. Bu, no. Ojo marah-marah. Kamu tuh ya ini. Yowes, aku minta maaf. Kamu ini. Wis banyak dalile, wis selesai. Sudah wis. Kayak ibu sudah sakit hati sama saya. Yo, ini wis. Tak tinggal rabi meneh. Ojo. Ya ditinggal rabi meneh ya ojo pisan piye ngono. Sekalian ngono ya kan. Tapi jangan nambah bencana itu. Oh, coba. Ndak Bu, bercanda gitu orang Bu, ya kan. Ndak pernah juga. Saya juga nggak pernah ngomong gitu. bukan wedi ya. Bukan wedi. Takut tuh. Sama wedi niku basa Jawa ini takut. Wa man khafa syai', siapa orang yang takut akan sesuatu. Katanya Ja'far bin Muhammad, ada orang itu takut akan sesuatu. Kaifala yakul, kenapa kok enggak ngucap ini ketika takut itu? Kenapa kok enggak ngobati rasa ketakutan itu dengan kalimat ini? Apa kalimatnya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maha suci Allah yang paling memberikan nikmat dan juga paling memberikan daripada perwakil yang sangat luar biasa. Wakilkan semuanya kepada Allah. Kamu takut dengan orang itu, wakilkan kepada Allah. Ya Rabb, ulun takut dengan ini, urusi ini. Allah yang mengurusi semuanya itu. Nggak ada salah, nggak ada perkara manusia di atas dunia lepas dari urusan Tuhan tuh nggak ada. Karena nanti akan disebutkan ay musarrifun umurihim ala wafqi masyiatih. Allah itu adalah yang menjalankan seluruh perkara umat manusia. Bukan manusia aja. Hum di sini termasuk al-hayawan. Termasuk hewan, tumbuhan, segala macam makhluk hidup yang Allah ciptakan itu nggak terlepas dari ketetapan Tuhan. Allah yang ngurusi semuanya. Jangan takut dengan fulan. Takut dengan beliau. Kenapa? Iya tadi ndak mewakilkan semua perkara kepada Allah. Nah, wakilkan semuanya. Karena yang paling banyak memberikan nikmat dan wakil yang paling berjasa dan mantap dalam kehidupan yaitu Allah Jalla Jalaluhu wa azamatuhu. Kalau lagi ada musibah segala macam, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula
wa ni'man nasir. Itu semuanya Allah yang ngatur. Jadi kalau misalnya sudah bertawakal kepada Allah, ya sudah Allah yang jalankan nantinya. Takut dengan istri, ya hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Apa Pak wirid, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal ma, hasbunallah. Wis pokoknya terus saja ngono ya. Lah ibunya masih marah-marah, itu kayaknya apa angel. Ibu pergi aja ya, bapak pergi, jangan bersatu. Naam. Makanya Allah ingat dengan widzikir hasbunallah wa ni'mal wakil, tambahi lagi ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu obat bagi orang yang takut akan sesuatu. Takut apapun, mati lah, takut apa was-was ya, termasuk itu. Takut akan kehidupan miskin atau nanti adanya macam-macam problematika kehidupan, jangan lupa ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Naam. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang ketiga dan obatnya ini. Waman mukirabih, siapa orang yang kena tipu atau kena dustai, ujar orang Banjar, atau kena apa mana bahasa Jawa niku? Kena tipu, kena gendam. Gendam itu kena ya termasuk gendam, kena perdukunan dan lain sebagainya. Kaifa la yakul, obatnya kata Ja'far bin Muhammad, obatnya ini wa ufawwidu amri ilallah innallah basirum bil ibad. Obatnya ini, wiridnya ini. Apa artinya wa ufawwidu amri ilallah innallah basirum bil ibad? Artinya aku serahkan seluruh perkaraku kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat kepada seorang hamba. Jadi kalau sudah zikirnya itu panjenengan punya masalah, Allah yang nadhrah nanti. Apa masalah hamba ini kok iso hari ini wiritan ini? Kan biasanya enggak kan? Biasanya lek ono masalah ke konco, ada 100 kah Jasidin. Ntar kalau misalnya ada permasalahan datang ke keluarga, ada minjam sebetumat kena sebulan ulun balikan. Kan biasanya seperti itu kalau ada permasalahan. Enggak pernah kembali kepada Allah tuh jarang ya, jarang. Nah, sekali-kali nanti kalau ada masalah kembali langsung. Ucapannya wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Artinya aku surahkan dan aku wakilkan atau aku pasrahkan perkaraku kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah basirum bil ibad, maha melihat kepada seorang hamba. Dia minta seperti itu. Kalau kena tipu, kemudian kena gendam, kena apa saja itu minta kepada Allah. Ini wiridnya Allah. Jadi kalau misalnya ada permasalahan ini wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kalau takut sama ditipu atau takut sama takut atau ya, ini lain lagi pembahasannya tadi takut, wiridnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi kalau sudah kena tipu, kena gendam, kena musuhi, kena ini dan lain-lain sebagainya, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Nah, ini sudah. Itu yang ketiga tadi. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa man raghiba fi syai'. Seseorang itu ada keinginan ya. Biasanya ya Allah, aku kok hari ini belum dapat mobil kan gitu. Ya Allah, kok hari ini enggak sampai tahun ini belum juga dapat jodoh misal. Ya Allah, kok saiki enggak iso juga kawin 2 kali kan. Tapi jauh-jauh enggak iso ngono ya. Jangan diwiriti ini, enggak bakal ini. Orang sekarang tuh poligaminya dimanipulasi ya, ceritanya poligami bisa adil, tapi yang satu ini aja belum diselesaikan ya. Minta kawin ini aja enggak adil. Bagaimana mau adil yang kedua? Jatuhnya nanti ibu yang ditinggalkan, yang dua disayangi kan lah. Nah, poligami. Angel ya. Yang keempat, waman raghiba fi syai', siapa orang yang menginginkan sesuatu, ada hajat lah ya, bahasanya ada hajat atau takjub. Apa bahasa kita takjub tuh ya? Waduh, enaknya orang tuh ya, terkesima ngelihat orang tuh, aduh masya Allah, ibu tuh rumah baru ya Allah, bapak itu motor baru ya Allah ya. Ngelihat sesuatu kepengen juga rasanya gitu. Nah, ada kepengen takjub gitu. Ada rasa kepengen. Nah,
Itu rasa kepengen itu terus menghantui biasanya. Kalau ada orang yang punya rasa kepengen dan juga ada rasa hati yang sakit dalam dirinya, jatuhnya hasut, jatuhnya dengki, jatuhnya apa? Iri. Nanti ketika dia datang sesuatu yang mungkin nikmat tadi diberi Allah kepada orang lain, nanti jatuhnya apa? Syirik. Orang tuh paling dukun dia tuh dapat itu. Oh, paling dia tuh jampe-jampe, paling melihara tuyul, apa segala macam. Itu kalau orang imannya anjlok. Tapi ada orang tuh imannya naik. Husnudzon luar biasa. Masya Allah tabungannya, nabung dia akhirnya bisa jual rumah, dapat ini dan lain-lain sebagainya. Ya Allah. Nah ini ketika orang yang masih ada iman, wiridnya ini supaya keinginan orang lain itu bisa dapat juga kita. Kepercikan berkahnya lah bahasanya itu. Kepercikan pendapatannya atau kepercikan minimal lah, nggak dapat motor PCX, dapatnya motor X-Max. Lebih di atas itu. Siapa tahu gitu kan. Nah, ini wiridnya ini. Apa wiridnya? Katanya Ja'far bin Muhammad, kaifa la yakul, ketika kalian takjub dengan sesuatu atau terkesima dengan sesuatu, kenapa kok enggak nyebutkan hal ini supaya apa? Supaya rezeki itu juga dilancarkan oleh Allah. Sebagaimana kita melihat rezeki orang lain, Allah pun akan melancarkan rezeki kita. Dengan apa wiridnya? Yaitu Masya Allah la haula wala quwata illa billah. Nah ini yang biasanya di belakang mobil-mobil itu loh ya. Masya Allah tabarakallah, Masya Allah tabarakallah, Masya Allah la haula wala quwata illa billah. Itu kita yang di belakang baca supaya rezekinya itu juga dapat di kita gitu nah. Jadi pahala juga orang punya mobil di belakang stikernya ada kalimat itu tuh pahala. Tapi hati-hati sekali lagi, ada nama Ismullahil A'zam di situ. Kalaupun itu ditempel ternyata kena debu dan lain-lain sebagainya, jatuhnya nanti takutnya menghinakan. Jadi bagaimana? Taruh stiker itu di dalam kaca. Kan ada tuh ribbon di belakang kan? Itu tulisannya, jangan buka kap mobilnya, taruh di belakang mobil tadi supaya nggak kena angin, supaya nggak kena hujan, nggak kena debu, nggak kena macam-macam. Kan orang biasanya nempel-nempel gitu aja kan ya. Iya enggak? Langsung ditempel gitu ya. Orang diangkat kap mobil di belakang. Diangkat, taruh di belakangnya. Jangan di apa? Bahasanya tuh ya, tahu kan ya? Mobil tuh diangkat, nah itu taruh di dalam mobil. Masya Allah la quwata illa billah tuh taruh di dalam mobil, jangan di luar. Sama tuh yang sekarang kami lihat itu turbah. Yang tulisan Al-Habsyi itu ditaruh depan motor, kehujanan Bu, kasihan ya, ada Asmaul Husna atau ada wirid-wirid Al-Habsyi dan lain sebagainya ditaruh di depan ya tarimu ahlaha, misal ditaruh di depan nanti rusak ya kan. Galil adab, bahasanya itu galil adab. Mungkin kalau misalnya jatuhnya haram atau makruh atau suatu la arif, kita nggak tahu, tapi masalah adab ini, masalah adab, tulisan yang mulia dan lain-lain sebagainya ditaruh di tempat terbuka, kehujanan, kedinginan dan lain-lain sebagainya, kan kurang adab lah, kurang adab. Makanya la haula wala quwata, apalagi nama Tuhan, la haula wala quwata illa billah. Jadi mobil itu jangan taruh langsung stiker di belakang, tapi buka kap mobilnya ditaruh di belakang gitu. Nah itu adabnya, itu adabnya. Kalau panjenengan mau kasih atap juga di belakang mobil nggak apa-apa supaya nggak kena. Tapi heran juga orang kok ono atape mobil lagi no. Ya pokoknya taruh situ. Dah begitulah pokoknya ya. Nah pada intinya pengajian pada malam hari ini empat masalah, 4 juga obatnya, ya kan? Ini karena sudah habis waktunya tadi. Kita ringkas sedikit. Kalau orang sudah kena kesedihan, jangan lupa wiridnya apa? Hasbunallah. Bukan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu kalau kena kesedihan, gundah gulana, kebanyak pikiran dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ketika orang itu apa? Takut dengan sesuatu, maka wiridnya, ya, katanya Ja'far bin Muhammad, wiridnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian kalau misalnya kena tipu, kena gendam, kena penyakit, kena apa segala macam, maka wiridnya apa? Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Itu kalau misalnya sudah kena tipu, kena curi, kena bakar, kena ini segala macam, kena lah pokoknya, sudah terkena musibah, maka wiridnya wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Itu ada di dalam kitab Rotibul Haddad.
Di situ ada wirid ratibul haddad, ada wa ufwidu amri ilallah innahu sudah 7 kali atau 8 kali itu pembacaannya. Kemudian kalau yang keempat kali, ini penyakit yang keempat. Kalau bukan penyakit sebenarnya, permasalahan yang keempat. Kalau misalnya takjub atau bahasa kita tadi terkesima dengan sesuatu, maka ucapkan wirid ini. Paling tidak ketika wirid ini diucapkan, maka imbas rezeki yang Allah berikan kepada orang lain, insya Allah pun akan terdapat kepada kita. Apa wiridnya? Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Atau kalau panjenengan mau, Masya Allah, tabarakallah, wis cukup yakfi. Pokoknya ada nama Allah. Pada dari itu ini 4 penyakit 4 obatnya. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita dunia sampai akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah wal barakah fid dunya wal akhirah, anak cucu jadi saleh dan salehah, dan mudah-mudahan hajat kita dikabulkan, tidak keluar dari tempat ini, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ulun tutup, wabillahi taufik wal hidayah wa wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa